Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Suliswanti, NIM 1803101187 sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan materi graf ini. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Sedikit pendahuluan tentang graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf, yaitu pada tahun 1736. Di kota Königsberg, sebelah timur negara bagian Prusia Jerman, sekarang bernama kota Kaliningrad, terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kneipov lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Dapat dilihat pada gambar 1, masalah jembatan Königsberg. Masalah jembatan Königsberg adalah, apakah mungkin melalui ke-7 buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula? Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, L. Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Nah, graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg terdiri dari 2. Yang pertama, simpul yang menyatakan sebuah daratan pada gambar yang di sampingnya, yaitu pada titik A, B, C, dan D. Sedangkan sisi yang menyatakan jembatan, yaitu pada gambar A ke B, A ke C, A ke D, C ke D, dan B ke D. Masalah jembatan Königsberg. Nah, gambar yang di atas sebelah kiri itu merupakan gambar peta kota Königsberg kuno dan jembatan bersejarahnya. Jadi, Leonhard Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 sampai dengan 18 September 1783. Nah, jawaban yang dikemukakan oleh Euler berdasarkan pemodelan graf ini yaitu orang tidak mungkin melalui ke-7 jembatan itu masing-masing 1 kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Dan yang dimaksud dengan derajat adalah banyaknya garis yang beririsan dengan simpul. Definisi graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai berikut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, itu sama dengan himpunan V1, V2 hingga Vn, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, sama dengan himpunan E1, E2 hingga En. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide ini. Di sini terdapat 3 graf yang sudah digambarkan, yaitu G1, G2, dan G3. Di bawahnya kita dapat melihat bagaimana cara kita mempresentasikan graf-graf di atas menjadi notasi matematis. Kalau kita perhatikan, misalnya kita berfokus pada graf G1. Pada G1 terdapat 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4.
Maka kita dapat menuliskan seperti ini. V sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Terus bagaimana dengan sisi-sisinya? Nah, kalau kita lihat G1 itu terdapat 5 garis, yaitu garis yang menghubungkan simpul 12, 13, 23, 24, dan 34. Jadi, sisi-sisi tersebut dapat kita tuliskan seperti ini. E sama dengan sisi 12, 13, 23, 24, dan 34. Sisi dalam graf dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi, jika kamu ingin menuliskan sisi yang menghubungkan simpul 1, 2, maka dituliskan dalam kurung 1,2. Selanjutnya kita beralih ke graf G2. Nah, pada graf G2 itu terdapat 4 simpul juga, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Jadi, untuk penulisannya itu serupa dengan graf G1, yaitu V sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan sisinya? Nah, jika kita lihat pada G2 ada beberapa sisi, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Jadi, pada graf G2 terdapat 7 sisi, yaitu E1, E2, E3, hingga E7. Jika dituliskan secara matematis, E1 itu perhatikan pada gambar, bahwa E1 menghubungkan simpul 1 dan 2. Jadi kita tuliskan dalam kurung 1,2. Begitupun dengan E2 yang menghubungkan simpul 2 dan 3, sehingga dituliskan dalam kurung 2,3. Kemudian E3 menghubungkan simpul 1, 3, sehingga kita tuliskan dalam kurung 1,3. E4 juga menghubungkan simpul 1 dan 3, sehingga dituliskan dalam kurung 1,3. 1,3 kita tuliskan sebanyak 2 kali ya, sesuai dengan gambar. Jika kita perhatikan pada gambar graf G2, pada simpul 1 dan 3 terdapat 2 sisi, yaitu E3 dan E4. Jadi, representasi matematisnya E3 dan E4 kita tuliskan sebagai simbol 1,3 sebanyak 2 kali, 1,3 pertama untuk E3 dan 1,3 kedua untuk E4. Begitu juga ketika kita ingin menggambarkan sisi yang menghubungkan simpul 3 dan 4, yaitu E6 dan E7, sehingga kita tuliskan 3,4 sebanyak 2 kali, 3,4 pertama untuk E6 dan 3,4 kedua untuk E7. Sehingga sisinya kita tuliskan dengan E sama dengan kurung kurawal sisi 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Sama dengan kurung kurawal E1, E2, E3, hingga E7. Sekarang kita beralih pada graf G3. Graf G3 memiliki pola yang hampir sama dengan graf G2, yaitu terbentuk dari 4 simpul dan sekumpulan sisi. Yang membedakan hanya adanya E8 pada G3 yang menghubungkan simpul 3 ke simpul 3 itu sendiri, sehingga untuk penulisan sisinya ditambahkan dengan dalam kurung 3,3. Jadi untuk G3 adalah graf dengan V sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan E sama dengan sisi 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Itu sama dengan kurung kurawal E1, E2, E3, sampai E8. Pada teori graf, terdapat beberapa variasi graf. Berdasarkan gambar sebelumnya, graf G1 itu dinamakan graf sederhana. Graf sederhana merupakan graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun sisi gelang. Graf
G2 dinamakan graf ganda karena mengandung sisi ganda. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Sedangkan graf G3 itu dinamakan graf semu. Suatu graf dikatakan semu apabila ia mengandung sisi gelang. Nah, pada G3 sisi E8 itu sama dengan 3,3 dinamakan sisi gelang atau kalang karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada contoh 2 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Nah, pada graf tidak berarah, titik awal dan titik akhir suatu sisi pada dasarnya sama saja, dan sisi yang menghubungkan A ke B itu sama dengan sisi yang menghubungkan B ke A. Sedangkan pada graf berarah, titik awal dan titik akhir sangat menentukan identitas sisi tersebut, dan sisi yang menghubungkan A ke B itu tidak sama dengan sisi yang menghubungkan B ke A. Gambar 3, contoh graf berarah. Bagian A, graf berarah, bagian B, graf ganda berarah. Berikut tabel jenis-jenis graf. Terdapat 5 jenis graf. Dari kelima jenis graf ini, karakteristiknya ditentukan oleh 3 parameter, yaitu bagaimana sisinya, apakah sisi ganda dibolehkan, dan apakah sisi gelang dibolehkan. Jika kita perhatikan tabel ini, apabila terdapat graf yang tidak berarah dan tidak memiliki sisi ganda tetapi memiliki sisi gelang, maka termasuk apakah graf tersebut? Berdasarkan gambar, graf tersebut merupakan graf semu. Kenapa? Karena graf tersebut memiliki sisi gelang. Jadi, suatu graf dikatakan graf semu apabila graf tersebut diperbolehkan memiliki sisi gelang walaupun tidak diperbolehkan memiliki sisi ganda. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnesia Grace dengan NIM 180330185. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Yang akan saya bahas di sini yang pertama itu contoh terapan graf, kemudian yang kedua terminologi graf. Contoh terapan graf yaitu yang pertama rangkaian listrik. Untuk rangkaian listrik, bentuk grafiknya itu seperti pada gambar yang ditampilkan atau seperti gambar yang diberi simbol A kecil dan B kecil. Nah, yang diberi simbol A besar, B besar, C besar, dan D besar, E besar, F besar itu dinamakan vertex atau simpul. Nah, pada pembahasan awal kan sudah dibahas mengenai definisi graf, jenis graf, dan vertex. Vertex itu sebagai simpul dan edge itu sebagai sisi. Nah, pada rangkaian listrik itu terdapat 6 vertex dan 8 edge atau sisi. Kemudian contoh kedua dari terapan graf yaitu isomer senyawa kimia karbon.
Yang pertama itu ada metana atau CH4. Nah, di sini yang bisa dilihat gambarnya atau grafnya. Di tengah grafnya itu ada simbol C dan di sisinya ada 4 H besar yang dihubungkan oleh garis. Nah, C dan keempat H tersebut itu sebagai vertex atau simpulnya. Jadi total vertex atau simpulnya itu ada 5. Kemudian edge-nya atau sisinya itu adalah garis yang menghubungkan setiap H besar ke C. Jadi total edge-nya itu ada 4. Kemudian yang kedua ada etana atau C2H6. Nah, di sini bisa dilihat bentuk grafnya yang ditampilkan, yaitu pada gambar kedua dari arah kiri. Nah, yang ketiga itu ada propana atau C3H8. Bentuk grafnya bisa dilihat pada gambar ketiga. Nah, untuk etana jumlah vertexnya itu ada 8, sedangkan edge-nya itu ada 7. Kemudian untuk propana vertexnya itu ada 11, sedangkan edge-nya itu ada 10. Selanjutnya itu contoh ketiga dari terapan graf, yaitu jejaring makanan atau yang biasa dikenal dengan rantai makanan. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan itu ada tumbuhan, yaitu pohon dan rumput. Kemudian ada hewan, yaitu ayam, elang, katak, ulat, ular, belalang, dan tikus. Nah, di sini tumbuhan dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, terus ayam dimakan oleh ular, katak juga dimakan oleh ular. Kemudian ada tumbuhan yang dimakan oleh belalang, tumbuhan yang dimakan oleh ulat dimakan oleh ayam, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai vertex dan edge pada graf. Maka vertex pada jaring makanan yang ini yang mana sih? Nah, jadi yang termasuk dalam vertex pada jaring makanan ini adalah hewan dan tumbuhan. Kemudian yang termasuk edge-nya itu garis-garis panah yang menghubungkan hewan tersebut ke tumbuhan atau ke makanannya. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama itu tentang ketetanggaan, di mana dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya, kita tinjau graf G1. Kita lihat untuk simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 karena simpul 1 berdekatan dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian untuk simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena jarak simpul 1 dan simpul 4 itu jauh. Nah, terminologi graf yang kedua yaitu beririsan atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan dalam kurung vertex J, vertex K, dikatakan E beririsan dengan simpul vertex J atau E beririsan dengan simpul K. Contohnya, misalkan yang ditinjau di sini graf G1. Untuk sisi 2,3 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 2 dan 4 beririsan dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1,2 tidak beririsan dengan simpul 4. Nah, terminologi graf yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolate vertex. Adapun pengertian dari simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Adapun contohnya itu ditinjau dari graf 3
yang termasuk simpul terpencil yaitu simpul 5 karena tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan kepada teman kami, yaitu di sini saya menjelaskan 3 materi. Yang pertama, representasi graf, yang kedua, graf isomorfik, dan yang ketiga, graf planar dan graf bidang. Representasi graf. Representasi graf yang sering digunakan ada 2, yaitu matriks ketetanggaan dan matriks bersisian. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu matriks ketetanggaan. A sama dengan matriks AIJ, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom. AIJ sama dengan diberikan angka 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan diberikan angka 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya seperti pada gambar pertama, diketahui simpulnya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka dapat ditulis di baris 1, 2, 3, 4 dan kolomnya 1, 2, 3, 4. Pada baris pertama dan kolom pertama tidak bertetangga, jadi diberikan angka 0. Kemudian baris pertama kolom kedua dia bertetangga, jadi diberikan nilai 1. Baris pertama kolom ketiga dia bertetangga, jadi diberikan angka 1. Baris pertama kolom 4 berikan angka 0 karena tidak bertetangga. Terus baris kedua kolom pertama diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris kedua kolom kedua diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris kedua kolom ketiga diberikan angka 1 karena dia bertetangga. Baris kedua kolom 4 diberikan angka 1 karena bertetangga. Kemudian baris ketiga kolom pertama diberikan angka 1 karena dia bertetangga. Baris ketiga kolom kedua diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris ketiga kolom ketiga diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris 3 kolom keempat diberikan angka 1 karena bertetangga. Kemudian baris 4 kolom pertama diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Pada baris 4 kolom kedua diberikan angka 1 karena dia bertetangga. Baris 4 kolom ketiga diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris 4 kolom 4 diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Begitu pada contoh berikutnya, seperti pada contoh yang pertama yang sudah saya jelaskan. Derajat tiap simpul I. A untuk graf tak berarah, di mana D dalam kurung VI sama dengan sigma AIJ, di mana J sama dengan 1. B untuk graf berarah, DIN dalam kurung VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J sama dengan sigma AIJ, di mana I sama dengan 1. D out dalam kurung VI sama dengan jumlah nilai pada baris I sama dengan sigma AIJ, di mana J sama dengan 1. Yang kedua, matriks bersisian. A sama dengan di matriks AIJ sama dengan
diberikan angka 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, di mana diberikan angka 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Seperti pada contoh di bawah. Ada 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sebagai baris, dan E1, E2, E3, E4, E5 sebagai kolom. Pada 1 E1 diberikan angka 1 karena dia bersisian. Pada 1 E2 diberikan angka 1 karena bersisian. 1 sama E3 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 1 E4 diberikan angka 1 karena bersisian. 1 sama E5 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. Kemudian baris kedua, 2 E1 diberikan angka 1 karena bersisian. 2 E2 diberikan angka 1 karena bersisian. 2 E3 diberikan angka 1 karena bersisian. 2 E4 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 2 E5 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. Kemudian baris ketiga, 3 E1 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 3 E2 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 3 E3 diberikan 1 karena bersisian. 3 E4 diberikan angka 1 karena bersisian. 3 E5 diberikan angka 1 karena bersisian. Kemudian pada baris 4 E1 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 4 E2 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 4 dan E3 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 4 E4 diberikan angka 0 karena tidak bersisian. 4 E5 diberikan angka 1 karena bersisian. Graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Yang kedua, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Yang ketiga, dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Yang keempat, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Adapun contohnya pada gambar ini, yaitu ada 3 gambar. Gambar G1A sebagai G1, gambar B G2, dan gambar C G3. G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3, di mana G1 isomorfik dengan G2 karena jumlah simpulnya juga banyak sisinya sama. Jadi dia isomorfik dengan G2, sedangkan tidak isomorfik dengan G3 karena tidak sama simpul dan tidak sama sisi. Adapun contoh kedua gambar ini, contoh yang lain, yaitu graf A dan graf B isomorfik karena graf A sama graf B jumlah simpulnya itu sama dan jumlah sisinya juga sama. Dapat juga ditulis ke dalam matriks, yaitu A G1 sebagai gambar 1, yaitu di mana baris A B C D E dan kolom A B C D E. Baris A ke kolom A
diberikan angka 0 karena dia tidak bertetangga. A sama B diberikan angka 1 karena dia bertetangga. A sama C diberi angka 1 karena dia bertetangga. A sama D diberi angka 1 karena bertetangga. A sama E diberi angka 0 karena tidak bertetangga. Kemudian baris B kolom A diberi angka 1 karena dia bertetangga. Baris B kolom B diberi angka 0 karena tidak bertetangga. Baris B kolom C diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris B kolom C diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris E diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Kemudian baris C pada kolom A yaitu diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris C kolom B diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris C kolom C diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris C kolom D diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris C kolom E diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Kemudian baris D kolom A diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris D kolom B diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris D kolom C diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris D kolom D diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris D kolom E diberikan angka 1 karena bertetangga. Dan baris E kolom A diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris E kolom B diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris E kolom C diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Baris E sama D diberikan angka 1 karena bertetangga. Baris E sama E diberikan angka 0 karena tidak bertetangga. Begitupun dengan gambar A di G2. Cara pengerjaan matriksnya itu sama dengan pada matriks AG1, yaitu dipasangkan antara baris X, Y, W, V, Z dan kolom X, Y, W, V, Z. Jadi graf A dan graf B itu isomorfik karena dia simpulnya sama dan jumlah banyak sisinya juga sama dan anggota komponen matriksnya juga sama. Graf planar atau planar graf dan graf bidang atau plan graf. Yang pertama, graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Yang kedua, jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Nah, keempat adalah graf planar. Dapat kita lihat gambarnya seperti di bawah ini, yaitu pada gambar ini terdapat 4 simpul yang saling berhubungan. Dapat kita rubah seperti gambar yang di samping, yaitu gambar ini saling juga berhubungan. Namun cara menarik garisnya itu ada garis di dalam dan cara menarik garis yang di luar. Kelima adalah graf tidak planar. Dapat kita lihat contohnya seperti gambar di bawah ini, yaitu ada 5 simpul yang saling berhubungan. Nah, dapat kita rubah seperti gambar yang di sampingnya. Juga ada 5 simpul yang saling berhubungan. Yang berbedanya itu cara menarik garisnya. Ada yang dari dalam yang saling menghubungkan simpul dan ada juga yang dari luar yang saling menghubungkan simpulnya. Nah, ketika sudah menarik garis dalam dan luarnya itu, ternyata dari garis ini ada garis yang saling berpotongan, jadi dia tidak planar. Kemudian graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plan graph. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. 3 buah graf planar, graf B dan C adalah graf bidang, yaitu graf A, B, C ini merupakan graf planar.
B dan C tidak adalah graf bidang. Karena B dan C graf bidang, karena graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling bertindihan. Beda dari planar. Dari pertindihan diubah menjadi tidak perpotongan. Kalau bidang graf bidang dari awal tidak ada perpotongan. Nah, graf bidang sudah pasti merupakan graf planar, tetapi graf planar belum tentu merupakan graf bidang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi teman saya yang dibawakan sebelumnya, yaitu Siti Maryam. Perkenalkan, nama saya Ufriyanti, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materi inti. Materinya yaitu lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Dapat kita garis bawahi pada pengertian lintasan Euler, yaitu melalui masing-masing sisi di dalam tepat satu kali. Karena lintasan Euler ini cuma memiliki atau melalui satu kali. Kita lanjut pada contohnya, yaitu lintasan Euler pada graf A. Kita lihat masing-masing gambar yang bagian A. Kita mulai atau start pada 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Jadi sisinya kita cuma melalui satu kali. Begitupun dengan gambar B. Kita lihat 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 2, 3 ke 6, 6 ke 5, 1 ke 3. Kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu sirkuit Euler yang kedua, titik kedua. Untuk sirkuit Euler ialah sirkuit yang memiliki masing-masing sisi tepat satu kali. Sedangkan graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Kita lanjut pada contoh sirkuit Euler pada graf, yaitu gambar ketiga atau bagian C. Kita start pada nomor 1, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 6 ke 1. Jadi kita cuma melalui masing-masing satu kali sisi, walaupun ada angka yang sama, yaitu 6, apalagi yang sama 7, 5, 1 dan 2. Untuk bagian D sama kerjanya dengan bagian C. Terus untuk graf E dan graf F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler, dapat kita lihat. Materi selanjutnya yaitu teorema. Bagian A, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Jadi graf ini teoremanya itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar. Kita lihat pada contoh bagian A, yaitu graf berarah Euler. Kita start pada A.
ke G, G ke C, C ke B, B ke G, E ke D, D ke F, F ke A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kita lanjut pada contoh ke B, graf berarah semi eluler. Kita start dulu ke D. Kita start ke D, D ke A ke B, B ke D, C ke B. Jadi melalui setiap simpul pada derajat masuk dan derajat keluar. Untuk bagian C, untuk gambar C tidak termasuk graf berarah ya, eluler maupun semi eluler. Kita masuk pada materi berikutnya atau materi kedua, yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Perbedaannya lintasan dan sirkuit Hamilton dan Euler yaitu kalau Euler itu cuma sisinya tepat satu kali, sedangkan Hamilton simpulnya melalui tiap simbol dalam tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simbol di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Kita masuk pada contoh soal bagian A. Kita lihat gambar bagian A, graf yang memilih lintasan Hamilton. Misal kita start pada 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4. Terus gambar B, graf yang memilih lintasan Hamilton 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Terus untuk graf yang ketiga atau gambar yang ketiga, graf yang tidak memiliki lintasan Hamilton maupun sirkuit Hamilton. Baiklah, untuk materi graf mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.